Menurut saya basi loh ya. Masalah ini udah basi, Bar. KPU, Bawaslu mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga saya juga kan Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya 2019. Iya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga kita masih lihat mau mulai ini ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, kayak palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Oke. Iya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang mau bicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang Panci mana Panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Gitu. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah dia jawab seperti itu. Nah soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Karena menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah begitu. Karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi Bar. Contoh kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu, dia boleh mengatakan bahwa dia ahli, tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli, karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok
kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas.